Halo semuanya, teman-teman semua. Semoga kabarnya lagi baik-baik saja ya. Hari ini adalah penerbangan perdana saya dari Singapura menuju ke Fiji. Fiji adalah sebuah negara juga, dan di situ saya berada dalam pesawat. Lihat pesawatnya besar sekali, bisa muat penumpang sebanyak ratusan orang. Dan di situ ada uh, peralatan untuk kita bisa santai di dalam pesawat. Ada musiknya, ada headset, ada selimut, dan juga ada TV-nya. Jadi masing-masing orang punya TV. Jadi perjalanan yang jauh itu memang cuacanya ada gerimis-gerimis, tetapi penerbangan dari Singapura ini sampai lepas landas menuju ke Fiji itu kurang lebih 14 jam. Bayangkan teman-teman, 14 jam di dalam pesawat. Itu kita duduk saja, tetapi tidak membosankan karena memang kita capek, kita tidur, kita bisa nonton, ada film macam-macam, uh, apa ya yang disimpan di dalam TV itu. Jadi masing-masing punya headset. Jadi saya bersama dengan teman saya Pater Karel, kami dua lepas landas dari Singapura menuju ke Fiji. Itu kami berangkat dari jam 1 siang. Itu kami tiba di Fiji itu sudah mau jam 4 lewat 4 pagi. Bayangkan teman-teman, penerbangan malam yang tidak tahu kita berada di mana, tetapi cuaca waktu itu cukup baik. Sehingga pesawat juga besar sekali, sehingga tidak membuat saya juga gugup, takut, tetapi uh, banyak sekali hal yang menarik. Sudah biasa juga pernah ke Australia juga, tetapi ini penerbangan yang lebih jauh. Kemarin dari Australia ke Bali itu cuma 2-3 jam, tetapi ini ya penerbangan yang lebih jauh sampai saya merasa bahwa bosan juga dalam pesawat. Padahal duduk saja dalam pesawat ini bosan karena memang belasan jam, mau 14 jam. Dan ini saya mulai cari film-film mana yang saya nonton, karena memang banyak sekali film-film yang ada dalam uh, apa namanya monitor ini, TV ini. Jadi kita nonton sendiri, mau nonton film apa terserah. Tetapi hal yang menarik bagi saya adalah bahwa uh, semua orang sibuk dengan headsetnya masing-masing, dan kita nonton dan menikmati penerbangan yang jauh. Ini masih siang, jadi kelihatan masih sore. Dan di sana itu, di bawah itu, tidak tahu tempat apa ya, mungkin sudah masuk di daerah-daerah mana, tetapi uh, banyak sekali awan yang sangat tebal, dan itu ada rumah-rumah di bawah sana. Itu tidak tahu negara mana, kota mana, tetapi saya sangat enjoy karena pertama bahwa ini adalah penerbangan perdana saya menuju ke negara Fiji. Walaupun jauh, tetapi saya menikmati mulai dari makanannya dan juga apa semua yang ada dalam pesawat itu. Dan penumpang-penumpang yang ada dalam pesawat itu, sebagian dari mereka itu adalah orang-orang Fiji, orang-orang dari Australia, New Zealand, dan juga mungkin sebagian dari negara-negara sekitar, uh, apa ya, di mungkin di Inggris. Banyak sekali orang-orang di situ, dari kulit-kulit putih, kulit-kulit hitam, sampai juga yang kami-kami dari Indonesia Timur seperti ini. Jadi saya melihat makanan pertama ini, saya tanya teman saya bahwa ini makan dari mana, ini makanan seperti apa. Tetapi karena kita sendiri yang pesan, tidak tahu yang keluarnya seperti apa, jadi itu sudah makan dalam pesawat. Jadi teman-teman, supaya juga jangan bilang jangan mati dalam pesawat, kita menikmati makanan ini. Ada minuman, ada buah, lengkap sekali. Tetapi setelah kita makan, nanti meja langsung dilipat, karena memang meja itu digunakan hanya untuk makan. Dan ini saya sudah tiba di negara Fiji. Teman-teman kalau cek di internet, itu negara Fiji, itu bandara internasional. Dan di sana itu kami tiba masih pagi. Bayangkan,
Kita tiba masih pagi dan semuanya sudah keluar dari bandara, dari pesawat, dan kita harus tunggu di situ selama 6 jam. Karena pesawat dari Fiji ke negara Samoa itu paling lama mungkin 2 jam lebih. Sehingga ketika kami tiba di bandara itu, kami punya uang itu, uangnya kami kan masih dolar Amerika. Sehingga saya harus tukar ke dolar Fiji supaya bisa beli kopi, bisa beli roti. Jadi memang bandaranya masih sepi karena masih sangat pagi, masih dini hari. Hanya petugas mereka yang berada di dalam bandara itu. Jadi kita harus bawa uang dolar atau ya paling tidak dolar Amerika supaya kita bisa tukar untuk beli makanan dan minuman di dalam bandara itu. Karena di negara Samoa juga punya mata uang yang berbeda. Di Samoa menggunakan mata uang namanya talah. Kita di Indonesia rupiah. Jadi setiap negara itu kalau kita kunjungi, kita harus siap betul-betul kita punya uang. Jangan bawa rupiah lagi ke sini karena kita punya nilai rupiah itu sangat rendah dan mungkin orang tidak tahu juga di sini. Jadi paling baik kita bawa dolar Amerika supaya kita bisa tukar. Dan kami tiba di Samoa, Pater Marton dan juga Pater Lambert lewat langsung menjemput kami di sini dengan mengalungi kami bunga. Ada satu untuk saya dan satu untuk Pater Karel. Sangat menggembirakan bahwa mereka jemput kami dua. Bayangkan jarak dari bandara ke kami punya paroki ke pastoran itu sekitar ya bisa 1 jam lebih lah, hampir mau 2 jam. Tapi pater mereka ini sangat senang karena ada kami berdua yang sudah mau datang ke paroki ini. Kami harus belajar suasana yang baru, budaya yang baru, cuaca yang baru, apalagi waktunya beda 5-6 jam dengan kita di Indonesia. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah tidur, kami sudah pagi di sini. Dan ini perjalanan menuju ke paroki. Di sana saya bilang ini macam kita kembali ke kampung halaman. Karena memang daerah-daerah bukan pedalaman tetapi daerah-daerah yang sangat-sangat subur, karena memang mayoritas umat di sini, orang-orang di sini itu makannya itu makanan talas, makanan keladi sebagai makanan pokok. Sehingga orang-orang di sini badannya besar semua, tinggi, besar semua. Kita ini nih apalah kita kecil karena memang mungkin makan tahu tempe saja. Tetapi saya merasa bahagia karena sudah diterima dengan baik oleh kedua konfrater saya di sini. Dan akhirnya kami menuju ke pastoran dan banyak cerita kisah pengalaman kami dalam mobil pastoran itu, bahwa akhirnya tidak menyangka harapan mimpi itu bisa tercapai. Urusan surat-surat, segala urusan visa itu berjalan dengan baik karena memang campur tangan dari Tuhan dan juga keluarga, para konfrater yang selalu mendukung, sehingga perjalanan kami itu boleh tiba di tempat misi kami di negara Samoa dalam keadaan yang sehat. Di sekitar daerah Samoa ini, di pinggirnya pantai saja, pantai daerah Pasifik, sehingga memang bangunannya tidak semegah kita di Jakarta ya, tinggi-tinggi, ada apartemen, tetapi memang negara ini kecil saja tetapi menarik bahwa banyak tempat wisata sehingga banyak turis, banyak orang yang datang mau kunjungi negara Samoa ini. Apalagi negara yang unik karena budayanya sangat kental. Ini bayangkan itu ada anak sekolah yang saya ambil gambar, mereka baru pulang sekolah. Dan juga anak-anak di sini banyak yang pakai rok. Ini kami punya santap siang. Ini ikan yang makan siang. Dan ini cerita dari saya, pengalaman saya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa selalu diberkati Tuhan.